Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya suara Bapak ya? Baik. Eh, Tugas yang kemarin ada yang bisa cerita nggak? Waduh, videonya malah ke situ. Nah, ada yang bisa cerita tugas yang kemarin Bapak kasih nggak? Minggu lalu yang Bapak kasih? Ya, bentang alam, bener. Ada yang bisa cerita bentang alamnya apa? Ayo, ada yang bisa cerita nggak? Sudah, coba ada yang cerita dong dari Jatisari, dari Jatisari satu, dari Marga Mulia satu, satu orang masing-masing cerita. Murah apa? Murah. Amira apa? Boleh Amira, 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 Amira. Enggak pada hadir Amira mah. Kemarin ya beda. Eh, ayo cerita. Jangan jangan malu, jangan malu. Ayo cerita Jangan cerita sih. cerita aja, Sebenarnya itu cerita aja perangnya bentang alamnya kayak gimana di sana. Di sini paling Jatisari. Ayo, ada yang bisa. Iya, Jatisari, Jatisari dulu deh, Jatisari. Awas sih. Jangan tunjuk-tunjuk atuh. Tulis itu aja, Neng. Apa eh, yang berani ngomong deh, yang berani ngomong. Berani ngomong Imas. yuk. Iya Pak Imas. Ayo, ayo. Siapa aja, siapa aja, siapa aja, siapa aja boleh. Siapa aja. Tugas tugas Ayo ada yang saya cerita dong. ya. Tugas kemarin Pak. Iya, yang bentang alam. Anu di Garut Ya, benar. Tugas kemarin. dan alam gunung Di Garut. Talabut. Apa Pak? Tentang alam Lanjut, gunung lanjut. Saya belum Talabut. belum dengar. Ya ada emang belum ngomong. Ya. Gunung Talaga Bodas menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan bentang alam yang unik dengan ketinggian 2.201 meter di atas permukaan laut dan beberapa fitur bentang alam yang dapat ditemukan di Gunung Talaga Bodas, yaitu kawah dan danau belerang, pemandian air panas, dan hutan pegunungan. Gitu Pak tugasnya. Oke, benar. Coba coba yang lain. Dari Marga Mulia. Satu ya. Ayo yang Marga Mulia yuk. Marga Mulia cerita tentang alamnya. Ayo. Yang Jatisari diam dulu. Berapa? Apa? Marga Mulia ayo. Laki-laki Pak. Anak muda. Ini jadi Bukan. sari. Yang Jatisari diam dulu. Marga Mulia yang ngomong. Bentang alam di wilayah Garut Selatan, termasuk Marga Mulia, terdiri dari daratan dan hamparan pesisir pantai dengan garis pantai sepanjang 80 kilometer. Alam Garut sangat bervariasi dengan kombinasi dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan di utara, timur, dan barat, serta langit curam selatan menghadirkan pemandangan indah, menghadirkan
gunung berapi, air terjun, dan pantai. Garut juga kaya akan sumber air panas alami dan memiliki objek wisata cagar alam Leuwi Sancang yang menyajikan keanekaragaman hayati. Oke, berarti kalau kalau Marga Mulia ke Leuwi Sancang ya, kalau Jatisari ke Talaga Bodas ya. Ya, dataran Oke. tersebut dataran yang relatif dataran. Tidak boleh menggusur. Baik. Bapak mau nanya, untuk yang Marga Mulia, produk pertanian atau produk apa daerah kalian yang produk olahan dari daerah kalian yang terkenal itu apa? Coba dari Marga Mulia dulu. Ini daerah gunungan. Di mana di Garut. Apa? Dodol. Dodol Garut. Apa yang terkenal di Marga Mulia? Dari Marga Mulia apa? Apa? Pak. Nah, mana Marga Mulia? Oh, nggak kedengeran. Apa? Silakan. Produk apa? Opa. Wajib. Keterangan gula. Gula apa? Gula aren. Gula aren. Oh ya. Selain gula aren ada nggak? Wajib, Pak. Wajik. Oke. Ketan merah ya ya. Kalau Jatisari apa? Kecemplung. Bisa. Keripik pisang. Kecimpring ya, kecimpring. Oh, kecimpring, Pak. Kecimpring kapak singkong. Apa itu nih karena dari terbuat dari singkong yang diolah sama aci gitu. Untuk diolah. Oh. Pakai aci. Baik Jatisari. Terima kasih. Banyak pada ya, Nah, itu kan produk olahan yang sudah jadi ya, yang dalam bentuk makanan ataupun minuman ya tadi, terutama sih makanan. Nah, kalau bentang alam yang dijadikan sebagai tempat wisata tadi untuk yang di Jatisari kan Talaga Bodas, ada pemandian air panas, ya kan? Bener nggak? Ada curug di mana? Marga Mulia. Dekat curug. Oke, ada curug. Jatisari juga ada curug. Nah, Bapak mau cerita terkait keindahan alam dari Garut. Tempat kalian, tapi kita jalan-jalan pakai namanya Google Earth. Tahu nggak Google Earth? Tahu. Apa itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan yang tahu Google Earth itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jatisari, Marga Mulia? Tahu Google Earth nggak? Kalian punya di handphonenya ada Maps nggak? Ada. Coba dibuka Mapsnya itu dari mana? Apakah dari Google ataukah dari satelit lain? Coba dicek. HP-nya buka Mapsnya.
harusnya kalau yang pakai HP Android biasanya dia menggunakan satelit Google. Jadi Google itu punya satelit yang mengitari bumi, dia mutar terus ngitarin bumi. Ngapain ngitarin bumi? Dia memfoto tiap tempat. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa tahu bagaimana rupa muka bumi. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, ini adalah satelit dari Google dari tahun 1985 sampai 2022 atau 2024 yang paling akhir. Nah, jadi ini dia gerak terus. Nah, Bapak lanjut ya. Jadi kenapa kita butuh foto seperti ini? Karena ada beberapa daerah atau area yang tidak bisa diakses oleh kendaraan sehingga kita itu membutuhkan gambar bumi yang sebenarnya dari udara. Nah, ini yang dilakukan oleh Google untuk memetakan kira-kira rupa bumi itu seperti apa dari angkasa. Jadi dari ketinggian lapisan atmosfer terakhir gitu ya. Ini difoto buminya nih, lihat ada urat-urat gunungnya pun kelihatan nih ini. Nah, urat-urat gunung ini itu terjadi karena aktivitas tektonik yang Bapak minggu lalu cerita kalau aktivitas tektonik itu bumi itu bisa robek gitu ya. Bisa jadi gunung-gunung atau perbukitan. Bisa jadi gunung api gitu ya. Nah, kalau misalkan yang robek kayak gimana? Yang robek itu seperti di nih, yang robek ya Bapak tunjukin. Yang robek itu adanya di benua Afrika. Jadi di benua Afrika itu ada bagian bumi yang mengalami robekan besar. Nah, ini nih. Jadi bumi bagian sebelah kiri yang di Afrika ini ada, kalian lihat ada garis-garis gitu ya. Ini sebelah kirinya itu robek jalan ke kiri, yang ke kanan, yang bagian kanan ini bergerak ke arah kanan. Nanti mungkin jutaan tahun kemudian ini akan hilang. Nah, ini robekannya sampai sini nih. Nih, tuh. Ini robek. Jadi tanah itu bisa robek gitu ya. Batuan itu bisa robek kalau tekanannya terlalu tinggi. Nah, ini contohnya. Namanya Great Rift Valley di Afrika. Ada lagi nggak? Ada. Contohnya di Cina. Nah, di Cina juga itu terjadi robekan di batuan dan itu cukup besar. Ini contohnya ini lihat. Kalian lihat ini ada garis-garis ya. Garis-garisan ini. Nah, ini itu adalah tanda bahwa di daerah ini terjadi batuan yang robek. Nah, kalau di Indonesia ada nggak rift valley-nya? Kalau di Indonesia itu tidak ada tanah atau batuan yang robek sebesar itu. Kenapa? Karena Indonesia itu usia batuannya atau umur batuannya itu masih muda. Kebanyakan masih baru terbentuk. Jadi secara geologi atau secara usianya muda, jadi masih keras gitu ya, masih kokoh lah, masih kokoh. Nah, kemudian kita bahas
yang bentang alam dari daerah kalian ya. Talaga Bodas, misalkan Talaga Bodas. Jadi kalau mau jalan-jalan tuh sekarang nggak harus, bukan nggak harus. Kalau mau jalan-jalan sekarang tuh bisa pakai Google Map dulu atau Earth Google supaya lihat mana ya area atau lokasi yang bagus, yang cantik di mana gitu ya. Nah, itu biasanya pakainya ya Google dulu. Nah, Bapak juga kalau mau kemana-mana, misalkan mau liburan gitu ya, mana ya tempat liburan yang banyak gunungnya atau misalkan danaunya gitu ya. Nah, biasanya ngelihat ke sini. Nah, ini kalau ya kalian lihat, nah ini ada warna biru. Kalau biru-biru kayak gini artinya apa yo? Ada yang tahu? Ini apa yo? Ini yang Jatisari ini. Danau. Apa? Danau, Pak. Nah, good. Danau. Nah, ini danau Talaga Bodasnya gitu ya. Jadi kalau mau jalan tinggal ini nih. Nih. Kita kalau mau jalan-jalan tinggal. Ini ada orang Bapak cari nih. Set. Taruh. Nah. Nih, jadi ini kawasan Taman Wisata Alam Talaga Bodas. Nah, ke arah sana itu Talaga Bodasnya. Kenapa nggak bisa ke sana? Karena video atau foto yang manualnya itu cuman punya izin sampai sini. Tidak boleh sampai daerah wisata alamnya. Nah, misal lagi ya. Ada yang mau request mau jalan-jalan kemana? Singapura. Ini misal, Pemandayan. misalkan ke Pemandayan nih. Danau Toba boleh nanti ya. Danau Toba. Nah, jadi bisa kelihatan Ayo. Pemandayan kayak gimana. Tuh. Ini warna putih-putih semua kan tanahnya. Warna putih-putih ini artinya batuannya itu mengandung tingkat asam yang tinggi, sulfur, sehingga ini pohon-pohonnya pada mati. Karena terlalu asam jadi mati-mati semua ini gitu. Tapi nanti suatu hari nanti di daerah sini malah yang paling subur. Kenapa? Karena mineral-mineral yang ada di bawah bumi sudah keluar semua di daerah sini. Nah, ini tinggal tunggu menjadi zona pepohonan yang lebat aja. Suatu hari nanti semoga di zaman kalian dewasa gitu ya, ini jadinya banyak pohon-pohon di sana. Nah, tadi ada yang request mau ke Danau Toba. Ayo, kita lihat Toba. Ini mah ke rumah makan. Nah, Danau Toba itu terbentuk akibat letusan gunung api Purba Toba. Jadi dulu ada gunung api besar, ini kaki gunungnya, ini ujung kaki gunungnya gitu ya. Ujung kaki gunungnya dia meledak gitu ya. Dia meledak sebesar ini dan itu menyebabkan sekian tahun, seingat saya 5 tahunan bumi itu jadi dingin. Nah, gara-gara abu vulkanik atau pasir gunung apinya itu menutupi atmosfer sehingga matahari itu tidak masuk atau menembus awan-awan hitam itu. Nah, kemudian
sekian juta tahun yang lalu tiba-tiba muncul pulau kecil. Dulu ini kecil di tengah-tengah. Nah, itu dulu disebutnya anak toba gitu ya. Tapi lama kelamaan ternyata dia semakin besar gitu, dan ini jadinya pulau. Jadi pulau ini disebutnya Pulau Samosir. Pulau Samosir itu adalah pulau di atas pulau. Jadi ada pulau di atas pulau yang besar. Nah, ini Pulau Samosir. Nah, berapa sih panjangnya toba? Nih, panjangnya toba itu ukurannya 80 kilo, 85 kilo. 85 kilo, lebarnya berapa? Ya. Oh, ada yang mau nanya? Nah, lebarnya toba itu 19 sampai 20 kilo. Jadi, kira-kira berapakah luas Danau Toba? Panjangnya tadi 90, lebarnya 20 kilo. Berapa luasnya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Panjangnya 90, lebarnya 20. Luasnya berapa? Ayo dari Marga Mulia. 1103, Pak. 1103, 90 kali 20. Oh, 90. 90 kali 20 berapa? 108, 1800. Benar, jadi luas areanya Toba itu 1800 meter persegi. Nah, dari tahun 2019 sampai 2024, Danau Toba ini masuk kategori keindahan alam, 7 keindahan alam dunia. Nah, tapi label keindahan alam dunianya kemungkinan akan dicabut di tahun 2025 akhir ini. Karena apa? Karena pemerintah dan daerah daerah yang bertanggung jawab itu tidak membantu melestarikan pesona alam dari Danau Toba, sehingga banyak area-area yang lebih ditutup atau tertutupi oleh sampah-sampah. Nah, jadi di Indonesia itu banyak daerah yang menjadi keindahan alam. Contoh ini, kedua Ujung Kulon gitu ya. Kemudian di Jawa Timur itu Gunung Raung gitu ya. Jadi apa? Oke. Jadi saya lanjut ya. Nah, jadi kalau suatu daerah itu sudah punya label keindahan alam yang secara internasional diakui, maka harus memiliki standar internasional juga yang harus dijaga. Nah, ini contoh misalkan Pulau Samosir. Pulau Samosir itu ada di Toba kan ya, di Toba, dan ini tuh banyak penghuninya. Jadi di sini tuh sudah jadi perkotaan. Nah, ini ada desanya, ada kotanya gitu ya. Jadi sudah menjadi area hunian gitu ya. Jadi area hunian tidak cuma sekedar jadi pulau, tapi juga jadi area hunian. Nah, di sini kalian lihat ini ada jalan. Dulu ini nggak ada gitu. Dulu ini tuh
kalau mau ke Samosir itu harus nyebrang pakai pakai ketek ya atau pakai kapal. Nah, suatu hari tanahnya keangkat lagi gitu ya, tanah Samosirnya keangkat lagi, jadinya ada tanah yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor gitu. Nah, ini menariknya Pulau Samosir seperti itu. Nah, berdasarkan pengamatan air ya, airnya ini kan diamati terus. Berdasarkan pengamatan air di daerah Toba, air Toba itu mengalami penyusutan. Jadi semakin hari semakin berkurang volume air dari Danau Toba. Ini kita lihat aja ya dari 2015. Nah, ini 2014. Nah, ini 2014 seperti ini gitu ya. Kita cek ke 2000 terbaru 2020 atau 2018 ya. Nah, semakin lebar kan ya. Nah, ini menandakan bahwa kondisi apa namanya? Tanahnya tuh atau airnya tuh semakin nyusut gitu, makin makin menurun sehingga jaraknya jadi melebar gitu. Nanti suatu hari bisa jadi cuma tanah gitu ya. Jadi dasarnya Toba tuh jadi kelihatan. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau terjadi di Danau Toba. Kenapa? Karena Danau Toba ini itu berada di atas gunung api Purbatua yang aktif. Nah, jadi kalau misalkan ini aktif kembali, ditakutkan akan seperti eh, Toba yang tua dulu gitu. Oke, ada lagi yang mau jalan-jalan? Raja Ampat. Kemana? Raja Ampat. Raja Ampat. Oke. Kita jalan-jalan ke Raja Ampat. Nah, Raja Ampat itu sebenarnya kalau Raja Ampatnya itu yang dijadikan sebagai tempat wisata bukan yang di sininya, tapi yang ini pulau-pulau kecil yang ini nih. Nah, ini pulau-pulau kecil yang dijadikan tempat untuk wisata alam. Nah, tapi wisata alamnya juga itu mengandung banyak kandungan mineral yang tinggi sehingga bisa ditambang. Nah, sayangnya beberapa orang atau pelaku usaha gitu ya, itu melakukan kegiatan tambang liar sehingga malah merusak alam. Duh, sayang nggak ada fotonya. Fotonya udah ditutup. Bentar ya, kita cari lagi. Nah, contoh kegiatan liar yang dilakukan ini nih. Ini lihat. Ini itu adalah harusnya pohon kelapa gitu ya, karena kan di pantai ini jadinya sawit. Tuh, sawit, semua sawit. Nah, ini yang membuat merusak itu seperti itu. Jadi menanam tanaman atau tumbuhannya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan atau kondisi bentang alamnya, jadinya merusak. Seharusnya ini bisa di sini karena ada yang fotoin. Kok nggak bisa sekarang? Nggak bisa dilihat. Coba ya kita pakai yang video internet, pakai yang internet. Kita cek. Apa Mira hujan? Kecil makin ini. Wah, sayang. Videonya atau fotonya udah
tutup, jadi nggak bisa dicek. Nah, jadi Raja Ampat itu yang dijadikan wisata tuh yang ini sebenarnya 2 pulau ini nih. Nah, 2 pulau ini nih, ini banyak sekali pulau-pulau kecil dan ini banyak wisata apa namanya laut snorkeling. Nah, jadi nggak ada datanya. Benar udah ditutup. Nah, kalau Raja Ampat atau kabupatennya ada di sini, Raja Ampatnya. Nah, ini Raja Ampatnya di sini. Ini nggak ada, ya ini kotanya lah, nih kotanya ya inilah gitu. Jadi nggak signifikan berkembangnya karena yang berkembang lebih banyak wisata alamnya kalau di daerah Raja Ampat. Nah, mungkin seperti itu. Ada yang lagi nggak mau jalan-jalan? Kita jalan-jalan ke Rinjani. Kalau mau Rinjani, Rinjani itu tingginya hampir sama seperti Gunung Papandayan. Ini harusnya bisa nih. Nah, Gunung Rinjani juga itu ada danau di atasnya. Jadi, sorry. Bukan sini. Saya mau nunjukinnya bukan yang di sini. Saya mau nunjukinnya di atas. Nah, di atas ini nih. Ini masih di hutan. Nah, bukan. Sebentar ya. Bapak cari yang jadi puncak Rinjani itu sebenarnya di sini. Ini puncaknya dulu. Nah, meledak gitu ya. Sebagian badannya hilang. Ya, sebagiannya itu yang ini nih, ini hilang. Hilang habis. Nah, kemudian diisi sama anak Gunung Rinjani. Nih, ini anak Gunung Rinjani. Namanya Sagala Air gitu ya, namanya saya lupa. Nah, ini dia nih. Jadi dia juga pulau di atas pulau. Jadi terbentuk dataran di atas danau. Ini danau Rinjani ini. Nih, itu danau tuh. Nah, ini Bapak ke sana tahun 2016. Dulu nggak ada yang ini bagian sini. Ini dulu air. Nah, ini dulu air. Ini dulu air tapi karena erupsi 2021 kalau nggak salah erupsi, ini ketutup. Dan ini nambah tinggi gitu. Ini nambah tinggi dia. Ini nambah tinggi. Dulu nggak setinggi ini. Nah, gunung api itu dia akan selalu tumbuh selama masih ada magma yang mengisi perut dari si gunung apinya. Sama seperti Talaga Bodas, Papandayan itu dulu ada terisi oleh magma. Cuman sekarang magmanya lagi dalam kondisi mengering atau dalam kondisi mendingin. Sehingga yang keluar bukan dalam bentuk magma, tapi jadinya air panas. Air panas kan banyak mata air panas ya di sana ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu proses pembentukan bentang alam di Talaga Bodas sama di Papandayan. Nah, dulu ini puncak nih, aduh mana ya, semoga bisa. Bapak pengen nunjukin. Alhamdulillah benar. Nah, tuh lihat di bawah sana. Nih, gunung apinya ngeluarin asap. Jadi yang ngeluarin asap nih. Makanya sebenarnya secara aturan untuk naik ke Gunung Rinjani itu harus ada izinnya.
izinnya itu ke PVMBG atau ke Badan Pengawas Pengamat Gunung Api. Kenapa? Gunung api itu gunung api aktif. Hanya saja karena dia lokasi wisata yang bagus, regulasi atau aturan untuk menjaga keamanan itu masih tumpang tindih. Yang satu dari pihak pengamat, ini area yang nggak boleh didekati oleh masyarakat atau warga. Tapi untuk wisata jadi daya tarik karena ada pulau di atas pulau gitu ya, ada pulau di atas danau seperti Toba. Dan ini masih terbentuk atau masih eh, aktif ininya gunung apinya gitu. Nah, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sekalian Bapak istirahat ini dulu, minum dulu. Gimana? Ada yang mau bertanya? Gak ada? Oke. Ada yang mau jalan-jalan lagi? Lihat-lihat? Apa? Mau jalan-jalan kemana? Sudah pernah ke Tangkuban belum? Tangkuban Parahu? Belum. Belum. Mau ke sana? Oh. Ayo Monde. Nih. Mau kan kalau ada Depan. Ya nih, kita lihat jalan-jalan. Nah, nih ya. Aduh, ini bukan di ininya. Nah, Kong Seno. Bisa aja dong bisa. Kalau bisa nah. Bersih. Alhamdulillah. Apa kalau mohon cuma ini. Sedih penting teh. Besar ya, balai deh. Apa itu? maaf tadi ada tamu. Nah, ini tunggu. Bapak teh pengen nunjukin di Tangkuban juga ada danau nih. Nih, ini danau nih. Cuman danaunya belum bisa diakses oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia dekat sumber panasnya, sumber apinya itu atau magmanya Tangkuban Perahu itu di sisi barat. Nah, ini seingat saya. Ini dia. Nah, ini nih, ini ada cerobong kayak cerobong asap. Nah, sayang banget videonya, gambarnya jelek. Nah, ini keluar terus nih asapnya nih. Nah, coba ya. Ingat Bapak ada beberapa foto dari pengamat. Aduh, jelek. Aduh, jelek ini. Nah, jadi banyak gunung api yang notabene itu aktif dan berbahaya tapi dijadikan tempat wisata. Nah, 2019 itu pernah erupsi besar. Erupsi lah ya, kita nggak sebutnya besar ya. Nah, erupsi itu di sini tepat. Orang-orang di sini pada kabur karena asapnya itu sudah cukup tinggi dan asapnya itu sampai ke Jawa Tengah gitu. Nah, ini di Tangkuban Parahu. Ada lagi yang mau jalan-jalan? Mau jalan-jalan ke manakah? Ke rumah saya, Pak. Kemana?
Ada yang mau jalan-jalan lagi? Mau jalan-jalan lagi kemana? Ya ampun. Nah, ini gunung api juga nih. Ini juga aktif nih dia nih. Coba ya. Aduh, banyak gunung api yang bisa didatengin sebenarnya. Tuh, lihat puncak gunung apinya ngeluarin asap. Nah, jadi asap ini itu bisa mengandung dominan air, bisa mengandung sulfur, bisa mengandung pasir vulkanik. Kalau misalkan asapnya berwarna putih saja, nah itu biasanya cuman uap air. Tapi ada sebagian yang sulfur, agak warna kuning-kuning. Ini agak sebagian sini ini agak kuning-kuning warnanya. Semoga nggak cuma mata saya yang lihat kuningnya gitu ya, agak kuning-kuning. Nah, itu artinya ada sulfur, kandungan sulfur di sana. Nah, ini di Gunung Slamet. Nah, ini gunung tertinggi di Jawa Tengah. Nah, ini aktif. Oke, ada lagi yang mau jalan-jalan nggak? Australia. Ke apa? Apa-apa? Australia. Jauh Pak. Pengen kesal Pak. Nggak kedengeran satu-satu ngomongnya biar biar ini, biar kedengeran. Coba ulangi. Mau kemana? Jaga pati. Korea. Langsung cinta aja. Mau kemana? Palembang. Gunung Fuji Pak. Ke Australia. Gunung Fuji. Bromo, Oke. Pak. Bromo. Gunung Fuji dulu ya, baru Bromo ya. Iya Pak. Nah, ini Gunung Fuji. Kenapa gambarnya lebih bagus? Karena teknologi atau fasilitas dari negaranya kan lebih baik dan lebih detail sehingga gambar-gambarnya juga lebih baik gitu. Nah, ini contoh ya. Ini Gunung Fuji atas, aduh nggak kelihatan. Ini Gunung Fuji di musim panas. Jadi ini lagi panas. Kalau lagi dingin, Gunung Fuji gitu ya. Kita cari waktu Gunung Fuji dingin. Nah, ini kalau di musim dingin. Jadi kalau musim dingin tertutup sebenarnya. Cuman kalau kesananya pas musim panas, ya nggak bisa ngelihat apa-apa. Nah, ini contohnya kalau lagi esnya lagi hilang, ya, lagi musim panas. Ya, Bapak tuh mau nunjukin naik Gunung Fuji itu gampang karena ada resortnya atau ada penginapannya di atas gunung. Bentar ya. Mana ya penginapan? Jadi ada penginapannya dia, jadi nggak harus pasang tenda. Kalau di Gunung Fuji nggak harus pasang tenda karena ada penginapan. Nah ini dia nih. Nah ini ada rumah. Nah jadi di atas gunungnya udah ada rumah-rumah yang dibuat sebagai penginapan untuk trekking atau naik gunung apinya, Gunung Api Fuji. Mana rumahnya? Aduh, nggak kelihatan nih. Nah, itu dia.
Nah, ini dia nih. Nih rumahnya. Aduh. Nah, tuh, jadi sudah ada toko, sudah ada rumah penginapan. Jadi kalau naik Gunung Fuji itu nggak perlu bawa yang berat-berat karena fasilitasnya sudah dijaga atau sudah dibuatkan oleh pemerintah Jepang. Kalau di Indonesia ada bangunan di atas gunung, jadinya buat apa? Buat pesugihan gitu. Nah, ini yang yang apa namanya? Mungkin kita butuh fasilitas seperti itu ya, ada rumah atau ada shelter lah minimal untuk mengantisipasi ketika ada bencana sehingga para pendaki itu bisa berteduh gitu. Nah, itu pentingnya keamanan di gunung api. Oke, sampai sini ada yang mau tadi mau ke Gunung Bromo ya? Ke Bromo. Oke, ini Gunung Bromo juga Bromo. Nah, Gunung Bromo itu secara pembentukan dia itu gunungnya sebesar ini nih. Jadi bukan yang gunung yang kecil, yang ini enggak. Ini tuh anaknya. 3 ini adalah anaknya. Gunung sebenarnya adalah yang ini nih. Nih. Bapak tunjukin seberapa besar dan megahnya gunung ibunya Gunung Bromo. Nah, nih. Nah, aduh, muter dulu, muter. Nah, ini kalian lihat ada bentuk kawah. Nah, ini itu adalah nih ya, ini Bapak kasih batas nih. Nah, ini adalah Gunung Bromo tua. Nah, Gunung Bromo tua ini erupsi, kemudian produknya itu lari ke sini. Sebagian ke arah sini, sebagian ke arah sana. Ini lihat garis-garisnya nih. Nah, cuman bentuk atau arah dominannya adalah ke arah timur atau tenggara seingat saya. Nah, dari kaldera Bromo tua dia terbentuk gunung api yang pertama itu ini di sini. Ini apa ya namanya Sagara Anak atau saya lupa nama gunung yang pertama yang terbentuk ini. Kemudian dari sini dia muncul di sebelah kirinya persis dekat dengan yang lahir pertama kali. Nah, kemudian ini anaknya yang bisa jadi akan sebesar ibunya yang tua ini. Kapan dia akan membesar? Ya tentu dalam hitungan tahun, nggak hitungan setahun akan tambah gede gitu, enggak. Dia pelan-pelan naiknya. Karena kan magmanya magma dalam, ya dia magmanya dari kedalaman 120 kilometeran. Nah, ini kalau besar juga bisa memicu bencana alam besar karena ibunya dulu sama seperti itu. Jadi, nah menariknya kalau di Jawa Tengah ke timur, gunung api itu munculnya berdekatan. Jadi ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini lagi 5, sampingnya ada lagi nih. Nah, ini gunung api aktif semua. Biasanya kalau gunung aktifnya itu banyak, kita sebutnya komplek gunung api. Jadi kayak perumahan, klaster rumah. Oh, ini klaster rumah Gunung Bromo. Ini klaster rumah gunung apa? Yang ini klaster gunung api apa? Nah, kurang lebih seperti itu kalau misalkan ke gunung apian ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi enggak? Atau ada yang mau dilihat, mau diobrolkan dengan Bapak silahkan. Ayo, ada yang mau ngobrol apa?
Sudah? Bapak menunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ayo. Oke, kalau gitu kuis. Kuis ya. Tadi kalau Danau Toba luas Danau Tobanya berapa tadi? Ada yang ingat nggak? Good, 1.800 meter persegi. Kemudian Pulau Samosir itu terbentuk karena apa? Karena letupan Gunung Toba. Karena menyusutnya air danau Toba. Wah, tapi pintar. Betul Bapak. Nggak kedengeran karena kalian suaranya tabrakan satu-satu dong ngobrolnya ngomongnya. Angkat tangan. Jangan ngomongnya ramean jadi nggak kedengeran bilangnya apa sama Bapak. Ayo yang berani angkat tangan. Pak. Oke. Boleh, Jatisari. Siapa namanya? Novi, Pak. Novi, silakan Novi. Karena menyusutnya danau Toba, air danau Toba. Betul nggak Pak? Karena air Danau Toba. Oh, menyusutnya air Danau Toba. Oke, benar. Tapi si tanahnya Pulau Samosir itu terbentuk karena ada kenaikan magma. Jadi magmanya naik, jadi terbentuk pulau. Seperti yang tadi Bapak tunjukkan di Rinjani. Kemudian contoh lainnya tadi Bapak tunjukin di mana lagi ya? Oh, Rinjani doang ya. Segala air. Nah, segala anak. Jadi itu contohnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mata air panas terbentuk? Tadi udah Bapak jelaskan di pertama-pertama tuh yang mata air panas di Papandayan sama Talaga Bodas. Kenapa mata air panas terbentuk? Marga Mulia. Ayo, Marga Mulia belum menjawab nih. Kenapa mata air panas terbentuk? Nggak tahu aku. Nggak tahu aku lupa. Jatisari, kalau yang di Marga Mulia lupa. Jatisari gimana? Mata air panas terbentuk karena apa? Ketika air permukaan seperti air hujan meresap ke dalam bumi melalui retakan dan patahan, lalu dipanaskan oleh panas. Benar. Jadi air meteorik atau air hujan itu masuk ke celah-celah di gunung api gitu ya. Kemudian si air hujan ini yang terserap ketemu sama batuan panas. Jadinya airnya ikut memanas, makanya disebut sebagai mata air panas. Nah, benar. Oke, lanjut ya. Terakhir. Pembentukan bentang alam itu kan ada berupa perbukitan, ada berupa gunung api, ada berupa dataran. Nah, salah satu prosesnya itu adalah tektonik gitu ya kan. Nah, kalau misalkan
ada pengaruh tektonik gitu ya. Kira-kira batuan itu bisa robek atau tidak? Tadi sudah Bapak tunjukkan dan jelaskan juga robekan batuan itu di mana aja dan kenapa robek gitu. Bisa nggak? Bisa robek nggak batuan? Bisa, karena kalau misalkan robek tadi dia akan bergerak saling menjauh, bukan saling berdekatan. Jadi robekannya itu melebar gitu ya. Makanya jadinya seperti rifting volley di Afrika atau di Cina. Nah, itu merupakan fenomena bumi yang menarik dan aktif saat ini. Nanti waktu tertentu dia akan semakin menjauh, jadinya bikin pulau sendiri. Nah, semoga nanti kalian mungkin ya bisa melihat fenomena itu. Nah, oke. Mungkin itu dulu untuk pagi hari ini dari Bapak. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya buat belajar. Tadi Bapak udah nunjukin banyak tempat gitu ya. Semoga dari adik-adik gitu ya di Jatisari, Margamulya mau berusaha, mau belajar untuk bisa menggali indahnya bentang alam Indonesia gitu. Nah, itu penting kenapa? Karena nanti dari situ kita bisa tadi ya bisa mengeksploitasi entah itu wisatanya, entah itu tadi dalam bentuk produk apa? Produk area di situ gitu ya. Yang cocoknya apa? Kelapa kah? Tadi kalau kan tadi Marga Mulia banyaknya gula aren gitu ya kan. Kalau Jatisari yang dominannya tadi aci sama singkong gitu ya kan. Nah, itu menjadi daya tarik sebenarnya dan itu bisa dipertahankan atau bisa dieksploitasi. Nah, itu dari Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan mau belajar. Semoga berkah ilmunya. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak kembalikan ke kita sama Bu Lia. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlangga. Sama-sama Bu Novi. Saya izin pamit ya. Silakan Pak. Baik, anak-anak kita masih punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya, masih 20 menitan. Kalian boleh kira-kira memikirkan tadi hal-hal yang diajarkan oleh Pak Erlangga, apa saja yang bisa kalian buat kesimpulannya, kesimpulan-kesimpulan apa atau pengetahuan-pengetahuan baru apa yang ini kalian dapatkan dari Pak Erlangga. Ibu juga tadi ikut belajar sama kalian. Setidaknya kalian bisa tahu bahwa Indonesia ada gunung yang aktif dan yang tidak aktif. Benar ya? Ya. Kalian bisa memilih mau berekreasi di gunung yang aktif atau di gunung yang tidak aktif. Tetapi kalian tentu sudah tahu bahayanya atau tata caranya ya, seperti yang Pak Erlangga ajarkan tadi. Kalau di gunung-gunung yang aktif, sebelum kalian mendaki, tentu kalian harus meminta izin di pemerintahan setempat, mengetahui apakah bisa kalian daki atau tidak ya. Apakah pemahaman kalian juga seperti itu? Jadi kalian bisa tahu bahayanya, benar nggak? Tadi contoh yang gunung aktif, gunung apa aja anak-anak?
Sekarang. Rinjani, betul ya, Rinjani aktif, tetapi sangat indah dan sangat diminati ya. Kalian bisa dengarkan berita-berita yang bisa kalian akses, tentu ada bahayanya, tetapi kecantikannya juga luar biasa. Ya. Jadi kalau anak-anak Jatisari, Marga Mulia punya rezeki jalan-jalan ke Rinjani, tentu kalian sudah punya persiapan ya. Tahu bahayanya apa, tapi tahu juga keindahannya apa, begitu ya? Iya, Bu. Supaya apa yang diajarkan Pak Erlangga ada yang tersimpan di catatan kalian. Silakan kalian mencatat. Tadi misalnya sudah jalan-jalan kemana saja, apa saja yang sudah kalian kenal. Ada alat bantu juga ya, alat bantu kita untuk melihat bentangan alam di dunia bahkan ya. Pakai apa tadi anak-anak alat bantunya? Ada Google Earth ya. Kalian bisa aktifkan ya itu Google Earth ya. Kalau kalian di rumah misalnya ada kesempatan membuka-buka internet, Ibu sarankan kalian bisa melihat bentangan alam supaya kalian bisa memahami lebih dalam apa-apa hari ini. Baik, sambil menunggu Ibu off kamera ya. Silakan kalian membuat kesimpulan-kesimpulan. Oh iya, tadi yang Marga Mulia yang baru hadir, anak-anak laki-laki siapa saja namanya, Nak? Gimana? Imam, Dodi, Badru, Bu. Bentar, catat dulu ya. Ya. Imam, Imam, Dodi, Badru. Imam, Dodi, Badru. Oke, terima kasih. Oke, Pak.